Di batik Betawi Rawung ini membuat dua macam jenis batik, batik tulis dan batik cap. Nah, untuk proses batik tulis ini agak berbeda dengan batik cap itu di awalnya saja. Jadi sebelum membuat batik tulis itu, saya mendesain mendesain motif apa yang akan saya buat. Nah, itu biasanya karena saya tidak bisa menggambar, saya membutuhkan orang lain untuk menggambar ide yang ada di kepala saya gitu. Jadi ada orang membuat gambar sendiri, ide yang saya tuangkan kepada si pembuat gambar. Nah, setelah dibuat gambarnya, baru kemudian gambarnya itu ditulis atau dibuat di selembar kain yang akan dibuat batik itu sendiri. Nah, kalau sementara untuk batik cap, jadi untuk batik cap itu saya membuat desain capnya. Karena beda sekali dengan batik tulis itu ya. Kalau batik cap itu ukuran besarnya sudah berbeda ya. Paling besar yang bisa saya buat cap itu ukuran 22 kali 22 bentuk capnya. Nah, di situ dari perubahan dari batik tulis ke batik cap itu bisa kita persingkat gitu. Jadi bagaimana bisa mewakili ide yang tadi dari batik tulis saya buat ke dalam bentuk batik cap. Jadi kemudian setelah ide itu ada, baru dibuat ke cap itu sendiri, motifnya dibuat di capnya itu. Nah, tadi yang membedakan batik tulis dan batik batik cap itu kan di proses awal ya. Kalau batik tulis itu dibuat langsung dengan tangan, digambar dulu kemudian dicanting. Sementara untuk batik cap itu langsung dicap ya. Jadi cap yang sudah dibuat kemudian dicap di selembar kain yang akan kita buat motif-motif apa yang akan dibuat. Nah, setelah dicap untuk proses selanjutnya antara batik tulis dengan batik cap itu sama. Setelah dicap, kemudian kain itu dikasih warna, ya, dikasih warna. Nah, setelah diwarna itu kemudian untuk mempertahankan warna dari motif itu, sebagian motif-motif itu ditembok atau ditutup dengan lilin supaya warnanya ketika dicelup lagi dia tidak berubah. Jadi untuk mempertahankan warna itu di tembok. Nah, itu banyak yang dikerjakan oleh ibu-ibu. Nah, setelah ditembok, kemudian dikasih warna lagi ya untuk warna kedua, dan setelah itu dilorot atau dibuang lilinnya. Nah, proses pembuangan lilinnya itu direbus dengan air panas, kemudian setelah lilinnya hilang dicuci dan kemudian dijemur. Itu proses yang paling standar untuk pembuatan batik yang terdiri dari dua warna batik. Semakin banyak warna yang diminta atau permintaan konsumen untuk berapa warna yang diinginkan, kemudian itu kembali lagi prosesnya. Warna lagi, ditembok lagi, diwarna lagi, ditembok lagi, dan sebetulnya lorot itu proses terakhir, dan kemudian dijemur baru dia menjadi selembar batik yang siap dijahit. Sebetulnya kesulitan di membatik itu memang pertama itu memang dari pekerjaan menembok, pertama dari mencanting, dari menembok itu juga dan mewarna.
Karena di proses pewarnaan ini, misalkan ada orang memesan 10 kain, itu kita nggak bisa 10 kain itu sama persis warnanya. Karena ini proses manual, jadi ya ketika mencelup itu mungkin pada saat mencelup si karyawannya lupa berapa kali celupan yang sudah dicelup ke kain itu. Jadi itu yang membedakan. Nah itu yang sangat perlu diperhatikan ketika kain itu sudah dijemur. Nanti akan dilihat lagi sama nggak warnanya. Kalau terlalu beda jauh, ya itu akan kita ulang lagi pekerjaannya karena kita tidak ingin konsumen yang membeli itu kecewa dengan hasil yang ada. Ya, untuk quality controlnya itu sendiri, saya harus lihat langsung, harus mengecek langsung pekerjaan yang dilakukan oleh para karyawan dan ibu-ibu. Ada juga salah satunya mungkin pekerjaan ibu-ibu yang pada saat menembok atau menutup itu lilinnya bleber kemana-mana gitu. Jadi merusak motif yang ada, itu yang perlu sekali saya perhatikan, saya kontrol hasil kerja para ibu-ibu dan karyawan.